begitu keluar terus ada apa gerangan di sana, di luar ternyata ada budak kuncir, yang mana budak kuncir itu jelmaan dari Raja Galuh gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Nah, mungkin dari video sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana cara melestarikan kebudayaan, khususnya budaya Sunda, dan bagaimana budaya itu dapat dijadikan sebuah nilai bagi bangsa Indonesia ini. Nah, bagaimana keadaan lapangan yang ada di pusat warisan budaya, warisan alam yang ada di Tasikmalaya, tepatnya di Tanjung Jaya, Tasikmalaya. Nah, mungkin untuk narasumber yang kali ini kita langsung bertanya-tanya kepada Mas Likan ya. Nah, assalamualaikum Mas Likan. Waalaikumsalam. Kita di sini ingin mengobrol santai atau berbincang-bincang mengenai situs Sanghyang gitu. Mas Likan, bagaimana keadaan kondisi warisan situs Sanghyang ini untuk saat ini? Jadi keadaan saran kondisi ya. Iya. Nah, kalau keadaan kondisi seperti ini, keadaan situs Sanghyang itu ya satu itu ada beberapa ikon ya atau zona-zona wisata. Nah, satu wisata religi yang ada ikatannya dengan budaya gitu. Tadi mana wisata religi itu awal sebelum adanya situ dulu itu di sini disebutnya ada namanya Saung Gatang dulu teh. Saung Gatang sebelum ada situ ya, Saung Gatang yang mana di Saung Gatang itu didiami oleh seorang pangeran dengan prajuritnya di sini. Nah, setelah itu dia mau mengemban tugas ke Kerajaan Mataram, ada tandon. Kalau Bogor ada tandon atau upeti atau bayar upeti ke Kerajaan Mataram. Dan di Saung Gatang salikna pada kaditu. Nah, terus berangkat kaditu pengen ke Kerajaan Mataram. Di tengah-tengah perjalanan di Kerajaan Galuh ada istri cukup lumayan gelisna. Sang pangeran terpincut. Si istri dicanda kadieu. Mulang ti Mataram nyanak istri anu di Galuh, anu Kerajaan Galuh dicanda dia dikawin 7 hari 7 malam di sini di Daup di sini. Nah, di Daup ada jelmaan dari Raja Galuh ke Ponggoro mangrupa budak kuncir dia milari permaisurina ternyata ada di sini. Setelah ada di sini karena dulu itu dipesan kalau kemana-mana harus meninggalkan secuil jari atau kain gitu. Ketemu di sini. Begitu ketemu di sini Raja Galuh emang berubah wujud menjadi budak kuncir. Gitu. Nah, budak kuncir terus karena urus salam ke sini tidak ada penyambutan nggak ada yang keluar, akhirnya beliau mendatangkan para anjing. Jadi suara pesta anu aya di Saung Gatang sama suara gaduh anu di luar Saung Gatang itu diadu. Jadi ngahiang. Jadi keluarlah ada. Jadi sangnya itu yaitu tadi yang melakukan sesuatu pernikahan, yaitu sangnya kan seseorang. Itu hyangnya tadi yang suara dentuman suara ya. Gitu. Jadi begitu sang hyang. Mungkin kalau saya ingin mengetahui lebih tentang
katanya ada makam di sini itu. Ada. Mungkin makam siapa itu Mas? Nah, ini yang Prabu Linggawastu makamnya. Yang Prabu Linggawastu. Makam itu setelah terjadinya sih. Jadi bukan bersamaan, tapi setelah terjadinya situ, karena pada waktu itu begitu anjing menggonggong sama suara pesta meriah, suara gaduh, suara ramenya pesta kan gaduh, sehingga keluar prajurit. Kita ke dongeng lagi ya. Begitu keluar, terus ada apa gerangan di sana, di luar ternyata ada budak kuncir. Yang mana budak kuncir itu jelmaan dari Raja Galuh gitu kan. Dulu meminta kepada sang pangeran untuk keluar, tapi ternyata nggak mau keluar, yang keluar hanya prajurit. Nah, terus akhirnya jelmaan budak kuncir atau jelmaan dari kerajaan Galuh itu menancapkan sapunya, sapu lidi ditancapkan. Terus siapa saja yang bisa mencabut, dia mau berguru ke orang yang bisa mencabut sapu lidi. Akhirnya tidak ada yang bisa mencabut. Akhirnya dicabut oleh beliau, keluarlah air sampai dengan sekarang. Gitu. Kenapa dikatakan situ Sangyang? Situ adalah dari sapu lidi keluar air, jadilah situ. Sangyangnya adalah pelaku atau sang perkawinan tadi. Gitu. Hyangnya dentuman suara. Jadi situ Sangyang itu berasal dari situ. Mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin kapan mulai berdirinya, diresmikannya situ Sangyang ini? Situ Sangyang udah turun-temurun sih. Kalau kapan diresmikannya kemungkinan dari abad ke-8 ya. Dari abad ke-8. Kalau menurut sejarah, yang namanya saung-saung itu dari kerajaan Galunggung. Galunggung pada waktu itu tidak ada nama kerajaan. Nama kerajaan adalah saung. Contoh saung Gatang, saung Galah yang di Cirebon itu dari Galunggung. Dulu sebelum zaman kerajaan, Galunggung adalah saung-saung. Saung itu disebut kerajaan. Galunggung. Makam yang Prabu Linggawastu itu setelah terjadinya situ ini, setiap ada makhluk ya, mau hewan mau apa gitu, yang ngambil air atau minum air, akhirnya tenggelam mati. Terus yang melintasi air situ itu jatuh dan tenggelam. Sehingga disebut situ Sangyang ini angker. Terdengarlah sama kerajaan Cirebon, itu Kesultanan dari Cirebon, untuk mengutus yang Prabu Linggawastu ke sini. Untuk apa tujuannya? Supaya tidak ada kemusyrikan atau kemusyrikan para umat nato, para rakyat nano ayah di kata Sunda, tidak ada musyrik lah. Jangan sampai mentuhankan situ Sangyang itu. Dulu jadinya mengutus yang Prabu Linggawastu dengan dikawal oleh yang Lokananta, sarang Lokananti no ayah di sana di makamnya di Mananda, untuk menetralisir air. Dan netralisir air mensucikan air sampai sekarang dibudayakan. Namanya ngalokacai teh hiji miara ngamemule, pokoknya mah memelihara ngamemule, terus supaya abadi lah cai deh. Makanya untuk situ Sangyang airnya nggak pernah surut, nggak pernah saat, karena tadi ada bahasa ngalokacai. Ngalokacai adalah untuk mensucikan air, memelihara, mensucikan air supaya tidak ada gangguan dari hal-hal yang tak diingin. Apakah banyak gitu orang-orang dari luar yang datang untuk berkunjung sebagai mungkin nyekar atau ke makam yang Prabu Linggawastu tadi? Kalau yang berkunjung atau ziarah, religi itu banyak sih dari Bandung. Kalau pulang dari Pamijahan pun sama,
daripada kembang pun sama dari ini. Jadi ini banyak sih yang suka ziarah ke sini mah gitu. Itu yang ziarah ya, habis dari itu tadi orang Bandung ada, orang Jenal Mustafa suka ini ada, terus orang Parung Ponteng Cikalong ada ke sini. Ini yang sudah jadi rutin mah orang Cikalong Parung Ponteng, rutin beliau setiap begitu ada kebutuhan pasti ke sini. Di sini suka menebarkan yang zaroh itu. Gitu. Terus ada lagi kalau yang habis zaroh dari Pamijahan sok mampir ke sini. Gitu. Yang ziarah daripada Kembang sok mampir ke sini. Dari Sukaraja pun sama, yang dalam sok mampir ke sini. Bersih. Nah, untuk wisata tadi di sini itu di samping wisata religi juga ada wisata alam. Wisata alamnya ya tadi seperti ini, ademnya suasana lah, ademnya alam di situ Sangyang gitu. Mungkin untuk tata kelola yang menjaga situ ini seperti apa gitu, bagaimana, siapa yang mengelolanya gitu? Jadi tata kelola untuk objek wisata situ Sangyang ini dimulai dari tahun 2000 oleh pemerintah ya. Oleh pemerintah itu dari 2013 dengan dibuktikan dengan Pergub nomor 13 tahun 2013. Sekarang dirubah lagi, ada revisi Pergub nomor 18 tahun 2018 gitu. Nah, yang mana pengelola tata kelola atau pengelola objek wisata situ Sangyang itu ada 4 orang. 1 Pak Rustandi, 2 Pak Asis Saipudin, 3 Pak Sunsun, 4 Pak Mas Likan. Nah, apa pesan dan harapan Mas Likan sendiri untuk menjaga situ Sangyang ini untuk kedepannya? Iya, kalau harapan dari saya atau harapan dan pesan ya. Harapan untuk otomatis saya mengarah kepada pemerintah setempat gitu, supaya selalu diperhatikan tentang sejarah-sejarah situ Sangyang, sejarah-sejarah tentang situ Sangyang oleh pemerintah itu terus harap terus dipromosikan atau dikaji bagaimana supaya sejarah ini muncul gitu, sehingga booming di umum gitu. Terus tadi yang pesan ya kepada khalayak ramai atau para pengunjung yang mau ke situ Sangyang, silahkanlah datang karena situ Sangyang ini aman, nyaman, tertib, asri, rindang tempatnya. Ya. Mungkin cukup sekian untuk mengobrol santai dan berbincang-bincang mengenai kelestarian budaya, khususnya budaya Sunda. Di video ini mungkin dapat dijadikan contoh kepada masyarakat luas bagaimana melestarikan warisan budaya turun-temurun dari leluhur kita, juga menjaga untuk anak cucu kita ke depan nanti. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kayak itu mah ya. Kayak udah Waalaikumsalam.